Selamat siang, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Solvia Sari, NIM 199201774 dari kelas 02 Teknik Komunikasi dan Presentasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi saya mengenai pedagang kaki lima di Jalan Dasadharma, Bekasi. Sedikit penjelasan, Jalan Dasadharma merupakan salah satu jalan di Kecamatan Rawalumbu dengan arus lalu lintas yang ramai karena merupakan akses ke permukiman Rawalumbu dari arah Jalan Pramuka Kota Bekasi. Jalan ini mempunyai lebar sekitar 5 meter dengan panjang jalan 762 meter. Dan di sini terdapat banyak sekali variasi aktivitas perdagangan mulai dari usaha kecil hingga fasilitas umum. Nah, aktivitas perdagangan di sini didominasi oleh sektor informal, yaitu pedagang kaki lima dengan pola penyebaran linear di sepanjang jalan. Dari observasi yang telah saya lakukan pada tanggal 30 Maret 2021 pukul 13 siang, terdapat estimasi sebesar 66 PKL makanan, 27 PKL pakaian, 8 PKL alat dan mainan, serta 5 PKL lainnya yang terdapat di ruas Jalan Dasadharma. Hal ini berarti pada setiap 7 meter ruas Jalan Dasadharma terdapat setidaknya 1 PKL. Nah, dari sana muncullah berbagai permasalahan. Yang pertama, banyaknya PKL menutupi pertokoan milik masyarakat. Yang kedua, banyaknya PKL meninggalkan sampah yang berserakan. Lalu, banyaknya PKL juga menurunkan fungsi ruang kota, yaitu trotoar, sebagai prasarana pejalan kaki. Lalu, banyaknya PKL juga mempersempit ruas jalan. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, masalah-masalah ini akan berdampak pada yang pertama, potensi macet. Potensi macet tuh terjadi karena banyak penduduk, terutama yang berkendara motor, sengaja berhenti untuk membeli barang dagangan PKL. Hal ini akan menghambat arus lalu lintas yang akhirnya berujung ke kemacetan di ruas Jalan Dasadharma. Yang kedua adalah pengelolaan makanan yang buruk, khususnya untuk PKL yang berdagang makanan. Barang dagangan mereka terpotensi untuk terkena kontaminasi polusi dari jalanan, dan hal ini akan berdampak pada buruknya kesehatan masyarakat sekitar. Yang ketiga adalah lingkungan yang kumuh. Banyak PKL yang tidak tertib dalam mengelola sampah mereka. Akibatnya mereka meninggalkan sampah-sampah berserakan tanpa dibersihkan dan menyebabkan lingkungan yang kumuh. Dan yang terakhir adalah dari 1 tumbuh 1000. Artinya, bila ada satu PKL yang bertahan di sebuah jalan, maka akan mengundang PKL-PKL lain untuk memenuhi lokasi tersebut, yang pada akhirnya akan terus bertambah dan membentuk pola pengelompokan. Padahal, atas lokasinya yang strategis, Jalan Dasadharma ini memiliki potensi sebagai akses yang menunjang aktivitas penduduk sekitar. Jika PKL-PKL ini dapat direlokasi, ruas Jalan Dasadharma akan menjadi lebih tertata, arus lalu lintasnya jadi lebih lancar, sekaligus usaha pengembangan ekonomi dari masyarakat kecil menengah sekitar juga tetap dapat dilanjutkan. Lalu, sesuai dengan Perda Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 23 mengenai kewajiban pedagang kaki lima, PKL di Jalan Dasadharma ini masih belum memenuhi beberapa poin kondisi ideal seperti yang dipaparkan berikut. Yang pertama adalah pemeliharaan keindahan dan kesehatan lingkungan, lalu penataan barang dagangan yang tertib dan teratur, yang ketiga tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum, serta menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, solusi yang dapat ditawarkan yaitu yang pertama, pemerintah dapat menyediakan fasilitas khusus di sekitar Kelurahan Bojong Rawalumbu untuk relokasi PKL agar tidak mengganggu ruas jalan. Yang kedua, pemerintah daerah harus lebih tegas dalam mengelola PKL serta memperhatikan pelanggar aturannya. Yang ketiga, penambahan marka dan rambu jalan yang jelas pada ruas jalan agar PKL tertib. Contohnya, yaitu larangan untuk berjualan atau larangan untuk berhenti di pinggir jalan. Dan yang terakhir, pemerintah harus mengadakan pemeliharaan dan inspeksi jalan secara rutin untuk memastikan ketertiban ruas Jalan Dasadharma. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata. Terima kasih.